Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Raidifa Fadilah, NIM 23002125 dari Prodi Administrasi Pendidikan. Pada kesempatan kali ini saya akan membahas tentang batasan dan fungsi komunikasi nonverbal. Nonverbal itu melekat dengan sendirinya dalam proses komunikasi verbal dan dia tidak bisa dipisahkan dalam proses pelaksanaannya. Selanjutnya saya akan membahas tentang batasan-batasan komunikasi nonverbal. Yang pertama, selalu berada dalam konteks. Secara umum, komunikasi nonverbal selalu berada dalam konteks dan mengikuti alurnya. Contohnya saja, bahagia, maka wajah akan berbinar-binar, mata juga berbinar-binar. Ketika sedih, yang muncul adalah raut wajah yang sedih dan tanpa senyuman sedikit pun. Perilaku nonverbal adalah perilaku normal karena nonverbal itu muncul dengan sendirinya sebab dia adalah bagian dari komunikasi verbal. Yang kedua, perilaku nonverbal adalah perilaku normal. Tanpa disadari, ketika verbal terjadi, maka nonverbal itu akan terus mengikuti. Contohnya saja, ketika kita marah, tangan kita juga ikut. Gerakan-gerakan itu disebut dengan nonverbal. Yang ketiga, tindakan nonverbal saling berintegrasi. Contohnya, ketika orang menyampaikan kemarahannya dalam bahasa verbal, semua ekspresi yang muncul sebagai nonverbal juga mengikuti. Yang keempat adalah komunikasi nonverbal itu bermakna rangkap. Jadi banyak sekali makna yang bisa dimunculkan. Pesan yang disampaikan dalam komunikasi nonverbal bisa bermakna rangkap. Yang kelima, perilaku nonverbal selalu dikomunikasikan. Artinya apa? Dia diterima, diinterpresentasikan, dan biasanya diberikan umpan balik. Yang keenam adalah komunikasi nonverbal berada dalam satu aturan, yaitu tergantung pada nilai dan norma masyarakat. Yang ketujuh adalah komunikasi nonverbal sangat menentukan. Pasti karena alat ukur. Sebenarnya kebenaran itu ada di nonverbal. Yang kedelapan, perilaku nonverbal sangat terpercaya dan bisa dipercaya karena ada dua alasan, yaitu pesan verbal lebih mudah dimanipulasi dan perilaku nonverbal seringkali muncul secara tidak sengaja sehingga lebih mudah untuk ditangkap dan dipercayai maknanya oleh komunikan. Jenis-jenis komunikasi nonverbal. Yang pertama, komunikasi tubuh. Gestur itu masuk ke dalam komunikasi tubuh. Gestur atau syarat ilustrator, penampilan afeksi, regulator, adaptor. Setelah dalam itu semuanya komunikasi wajah. 1. Seperti rasa senang, tidak senang, tertawa, bahagia, tersenyum, cemberut, dan lain sebagainya. Yang kedua, rasa dominan. Menurut dengan postur tubuh yang santai, suaranya yang keras, gayanya yang menjaga jarak itu juga masuk dalam kategori ini. Yang ketiga, aktivitas fisik dan psikis atau mental dengan kecepatan rata-rata bicara dan tinggi rendahnya suara. Persoalan komunikasi wajah yang pertama adalah keakuratannya yang tidak terjamin. Persoalan yang kedua yaitu pengaruh konteks, dan yang ketiga universal atau relatif. Yang keempat adalah ekspresi sesaat. Yang kedua, komunikasi ruang yang masuk dalam kategori ruang yaitu jarak. Yang kedua adalah teritorial.
seperti ruang belajar, dan yang ketiga yaitu estetika atau warna. Jarak-jarak itu paling tidak terbagi kepada 4. Yang pertama, jarak intim. Jarak intim fasenya biasanya bisa melakukan sentuhan seperti merangkul atau hubungannya sangat dekat. Yang kedua, jarak personal. Secara umum ketika berbicara atau berkomunikasi itu tidak bisa disentuh oleh orang lain. Jaraknya biasanya 75 cm sampai 1,2 cm. Yang mustahil disulut langsung melakukan sentuhan. Yang ketiga, jarak sosial. Jarak sosial sangat amat umum, berarti dengan orang yang tidak dikenal dalam hubungan sosial interpersonal. Jaraknya sekitar 2 meter sampai 3,6 meter. Kemudian keempat, jarak publik. Berarti satu dengan banyak orang yang sangat mustahil untuk melakukan sentuhan, dan itu sangat pasti hubungannya sangat jauh, tidak saling kenal dan tidak saling tahu sama lain. Jaraknya bisa sampai meter-meteran. Yang ketiga, diam. Diam bisa mengekspresikan ke kita, menginformasikan kepada kita atau kepada orang lain bahwa kita lagi memberikan kesempatan otak untuk berpikir diam. Diam juga bisa memberikan makna menyakiti. Diam juga bisa mengisolasi diri sendiri. Diam juga bisa diartikan sebagai mencegah komunikasi yang terjadi antara kita dengan orang lain. Diam juga bermakna mengkomunikasikan perasaan. Artinya menolak dominasi, sehingga diam dijadikan sebagai salah satu bentuk komunikasi nonverbal ketika berbicara dengan orang lain untuk menunjukkan bahwa perasaan kita tidak ingin didominasi oleh mereka. Dan diam kadang-kadang juga bisa menyampaikan untuk tidak menyampaikan. Yang keempat, paralanguage. Paralanguage atau kecepatan berbicara, termasuk volume, ritme, resonansi, bentuk-bentuk vokal, dan tinggi rendahnya suara, penekanan pada setiap kalimat atau kata-kata yang ingin disampaikan. Itu masuk dalam paralanguage. Suara yang muncul dari paralanguage yang pertama. Suara merupakan gejala atau tipe kepribadian seseorang. Yang kedua, suara juga mengindikasikan atau mengidentifikasikan sikap emosional seseorang. Yang kelima, komunikasi temporal bisa mengekspresikan atau menunjukkan informasi tertentu. Yang pertama itu menunjukkan status, yang kedua adalah menunjukkan waktu dan kesesuaian, karena dalam komunikasi ada jam konsultasi. Fungsi komunikasi nonverbal, dia sebenarnya ada banyak, tapi yang pada kesempatan kali ini yang bisa saya bahas itu ada 6. Yang pertama yaitu repetisi. Komunikasi nonverbal ini berfungsi sebagai repetisi yang mana bisa mengulang kembali pesan yang disampaikan secara verbal. Misalnya seorang komunikator dapat memberikan isyarat dengan bahasa tubuh atau simbol-simbol untuk memberikan informasi ulangnya. Yang kedua, substitusi. Berfungsi sebagai penjelas, substitusi dengan cara menggantikannya dengan bahasa isyarat atau simbol-simbol lainnya. Jadi bisa dikatakan bahwa komunikasi nonverbal dapat menggantikan lambang-lambang dari informasi verbal yang belum bisa dipahami oleh lawan bicara. Yang ketiga ada kontradiksi. Kontradiksi ini berarti berlawanan nonverbal, dimaknai untuk memberi makna yang berbeda dibandingkan dengan komunikasi verbal yang muncul. Yang keempat itu adalah komplimen. Tugasnya itu sebagai pelengkap.
pelengkap makna dari informasi verbal. Fungsi komunikasi nonverbal dapat melengkapi makna dari pesan verbal yang disampaikan. Yang kelima ada asentuasi. Asentuasi ini memiliki tugas sebagai penegas dari pesan verbal yang disampaikan oleh komunikator kepada komunikan. Komunikasi nonverbal menegaskan apa yang menjadi titik utama dari pesan. Yang keenam yaitu regulasi atau perilaku verbal. Regulasi perilaku verbal bahwa komunikasi nonverbal dapat melibatkan tubuh, dapat melibatkan isyarat yang bisa meregulasi perilaku atau pesan verbal yang kita sampaikan. Itulah 6 dari sekian belas fungsi-fungsi komunikasi nonverbal. Hanya itu yang dapat saya sampaikan pada kesempatan kali ini. Apabila ada salah dan janggal, saya mohon maaf. Wabillahi taufik wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.